Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam, di mana ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita berada di pantai Laut Selatan, tepatnya di sisi selatan dari proyek pembangunan Jembatan Pandan Simo penghubung Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Kali ini kita akan mengekspedisi, akan melaporkan langsung kepada pemirsa TV Lebaran kondisi pantai Laut Selatan terupdate hari ini. Ini saya berjalan-jalan di pinggir atau di tepi pantainya. Kira-kira kita akan menemukan apa, dan kira-kira kita akan mengambil iktibar apa dalam ekspedisi kali ini atau dalam perjalanan kali ini. Dan mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita meniti langkah demi langkah di tepi pantai Laut Selatan ya. Tadi yang kita tunjuk tadi adalah arah di mana di sana terdapat sebuah proyek pembangunan Jembatan Pandan Simo penghubung Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Dan dapat dilihat dari sini ya, ada beberapa alat-alat berat kayak truk-truk dan lain sebagainya itu sedang beroperasi. Itu menandakan bahwa progres dari pembangunan Jembatan Pandan Simo ini sedang berlangsung. Semoga aja nanti di akhir tahun 2024 ini progres dari Jembatan Pandan Simo ini bisa selesai dengan baik dan menghasilkan jembatan yang kokoh dan kuat ya. Ini teman-teman, ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi mengekspedisi tepi pantai yang berada di sisi selatan dari pembangunan Jembatan Pandan Simo. Ini teman-teman, saya melihat sebuah batu-batu yang tertata rapi. Ini kayaknya kok TV Lebaran itu bertanya-tanya dalam hati ya. Jadi kira-kira ini apa ya? Padahal posisi batu-batuan yang berada di pinggir ini agak dalam. Ini perkiraan apa ya teman-teman? Ini yang menjadi tanda tanya saya. Sebenarnya saya pengen turun ya, tapi takut juga. Karena apa? Karena memang posisinya itu di posisi yang agak curam ya. Jadi seandainya saya turun di situ dan ombaknya itu besar, itu otomatis mungkin akan terkena ombaknya dan akan ikut terbawa arus ya. Karena memang agak curam sekali, jadi TV Lebaran takut ya untuk turun ya. Padahal TV Lebaran itu betul-betul pengen melihat, karena di sini kayaknya saya lihat tertata begitu rapi batu-batuan yang berjajar di sini. Itu sangat hitam sekali ya. Apa di sini dulu adalah sebuah pesanggerahan atau jembatan, atau di sini dulu adalah kerajaan di tepi pantai ya. Karena apa? Karena bentuknya itu ini sangat-sangat besar sekali ini sangat besar sekali berjajar ya. Kalau yang putih-putih itu memang kayak sebuah batu gamping ya, tapi yang depannya itu teman-teman ini yang kena apiuan ombak ini Ini dahulunya apa ya teman-teman? Apakah dulu di sini adalah pintu gerbang, atau di sini dulu adalah suatu pintu air, atau di sini dulu adalah suatu gejlik ya, pembatas antara Sungai Progo dan pantai Laut Selatan, atau apa kita tidak tahu teman-teman ya. Karena memang jujur ya, TV Lebaran itu baru pertama kali melihat bebatuan-bebatuan yang ada di sini. Betul-betul TV Lebaran itu penasaran. Apakah di sini dahulu ada sebuah kerajaan di tepi pantai, atau jangan-jangan ini adalah pintu gerbangnya
laut pantai selatan, pantai laut selatan ya, dibolak-balik kayaknya bisa disebut ya. Lah ini teman-teman, ini loh bebatuan. Nah, ini saya coba beranikan untuk turun ya. Nah ini loh teman-teman, ini berjajar-jajar batuan-batuan seperti ini, dan batuan-batuan ini tidak panjang banget, jadi ada batasnya. Nah ini nih, yang depan ini apa teman-teman ya, nanti saya akan mencoba untuk mendekati ya. Ini perkiraan apakahnya itu kayak batu yang besar sekali dan halus ya, atau dahulu kala di sini adalah sebuah pegunungan, atau di sini dahulu kala adalah sebuah pesanggrahan. Karena di dekat sini itu dekat dengan pesanggrahan atau tempat semeti dari Raja Mataram atau Raja Keraton Jogja ya, yang kedua, itu Hamengkubuwono yang kedua. Nah itu apa ya teman-teman, itu yang menjadi tanda tanya saya sampai sekarang. Semoga nanti kita bisa mengekspedisi lebih lanjut, atau mungkin pemirsa TV Lebaran ada yang tahu sejarah atau mungkin cerita asal muasal dari bebatuan-bebatuan yang berjajar tadi ya. Betul-betul tadi adalah batuan-batuan yang besar. Seandainya itu adalah batuan yang alami, dibuat alam, itu betul-betul adalah penemuan yang istimewa. Karena di sepanjang pantai ini yang luas ini terdapat sebuah batuan-batuan aneh yang berjajar rapi. Atau mungkin dahulu kala di sini terdapat sebuah kerajaan, atau mungkin di sini ada sebuah pesanggrahan. Entahlah teman-teman ya. Atau mungkin juga itu adalah bangunan baru yang dibangun oleh pemerintah di masa lalu untuk menghambat ombak naik ke daratan. Betul-betul saya tidak tahu itu batuan apa teman-teman ya, karena begitu hitam, begitu besar gitu. Jadi kalau digambarkan itu kayak pintu gerbang gitu. Terus batuan yang berjajar rapi itu dahulu apa? Karena apa? Karena di sekitar sini atau di samping-samping sini itu betul-betul ya cuma padang pasir yang sangat luas, tidak ada bangunan-bangunan yang yang terlihat kok terlihat lebih lebih beda gitu. Tidak ada. Di sini cuma ada kayak bangunan kecil kayak sebuah cakruk, itu ada sih untuk berteduh mungkin. Tapi di sisi barat dari sini memang ada sebuah bangunan yang sudah rusak sih. Itu bangunan apa saya nggak tahu ya, tapi kayaknya batuan-batuan yang dipakai untuk ini penahan ombak gitu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mengekspedisi juga. Di lokasi ini terdapat sebuah peninggalan yang konon di sini tempat bersemedi atau tempat bermeditasi dari Raja Jogja atau salah satu Raja Jogja, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Nah inilah teman-teman ya penampakan dari situs yang konon di sini terdapat jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Disinilah beliau bersemedi, dan konon di sini beliau melihat seberkas sinar di langit. Dan itulah konon juga bahwa itu adalah wahyu Mataram yang menandakan beliau akan menjadi raja di waktu selanjutnya. Nah inilah teman-teman lokasi dari jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 ya. Tadi saya salah, karena di pinggir pantai tadi saya mengatakan adalah situs jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah inilah teman-teman ya, mari kita bayangkan bagaimana dahulu kala lokasi ini. Tentu saja tidak seramai ini ya. Sekarang sudah banyak sekali tambak-tambak udang, sudah banyak sekali orang-orang mancing, banyak sekali orang-orang yang membuat tempat tinggal di sekitar sini. Zaman dahulu kala menurut TV Lebaran ya, mari kita berimajinasi bersama. Di sini tentu saja masih
sepi sekali, penuh dengan pohon-pohon yang rindang, terutama adalah pohon pandan. Karena menurut cerita juga bahwa di sini terdapat banyak pohon pandan yang sangat meneduhkan atau sangat menyejukkan, hingga laksana sebuah payung yang meneduhkan. Maka tempat ini disebut sebagai Pandan Payung. Inilah kita masih bisa melihat jejak-jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 yang mengadakan atau melaksanakan semedi untuk mencari arah, mencari petunjuk, atau juga mencari ketenangan hati. Yang mungkin di dalam keraton terdapat banyak masalah, terdapat banyak konflik, hingga beliau berinisiatif untuk menenangkan diri di sini, untuk mencari petunjuk, untuk mencari ketenangan batin dan pikiran. Inilah situs Pandan Payung ya teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat sebuah patung ya. Entah itu patung menggambarkan siapa. Yang jelas menurut TV Lebaran, jejak-jejak di sini memang dari infrastrukturnya atau dari bentuk-bentuk bangunannya memang belum terlalu tua ya. Mungkin ya sekitar di abad-abad 18. Nah inilah teman-teman ya. Jadi kita sudah mengunjungi dua tempat. Yang pertama tadi kita mengekspedisi di tepi pantai. Kita melihat jejak-jejak yang masih misterius, karena memang TV Lebaran benar-benar ya tidak tahu apa bangunan yang ada di pinggir pantai tadi. Karena menurut strukturnya, menurut imajinasi dari TV Lebaran, memang itu adalah bangunan lama, entah itu di masa kerajaan ataupun di masa kemerdekaan. Inilah yang dapat kita ambil iktibar, sama seperti liputan sebelumnya, yaitu semua adalah akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita sudah mengunjungi sebuah misteri yang berada di tepi pantai Laut Selatan, dan misteri juga situs dari Pandan Payung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.